Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pekan lalu kita membahas bahwa para malaikat pun mati. Sekarang kita bahas bagaimana akhlak para malaikat. Allah telah memuliakan para malaikat dengan cara menciptakan para malaikat dengan memiliki akhlak yang agung dan mulia. Dan inilah sebesar-besar nikmat Allah atas hamba-Nya. Semua utusan Allah diberikan kemuliaan akhlak, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Akhlaknya sangat agung. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 128, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian. Sungguh berat bagi rasul tersebut penderitaan yang kalian alami. Sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian, dan kepada orang-orang mukmin dia rauf dan rahim, pengasih dan penyayang. Itu akhlak Rasul dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah SAW. Allah pun berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi akhlak yang mulia adalah nikmat yang sangat agung. Pahala bagi orang yang berakhlak mulia di sisi Allah sangat besar, dan pahala sebesar ini tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Demikian juga utusan Allah dari kalangan para malaikat. Allah bekali para malaikat dengan kemuliaan akhlak dan keagungan perilaku. Yang kita memohon kepada Allah dengan asma-Nya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah merizqikan kepada kita kemuliaan akhlak dan menetapkan kita di atas agamanya sampai kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah itu ridha kepada kita. Di antara kemuliaan akhlak para malaikat diterangkan dalam surah Abasa 15 dan 16. Surah Abasa ayat 15 menyatakan bi aidi safarah kiramim bararah. Catatan amal manusia bi aidi safarah, berada di tangan-tangan safarah. Safarah itu malaikat. Disebut safarah sudah kita terangkan karena malaikat itu perantara antara Allah dengan manusia. Kiramim bararah, malaikat itu berakhlak kiram dan bararah. Nanti kita terangkan apa itu kiram, apa itu bararah. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, khuluquhum karimun hasanun syarifun wa akhlaquhum barah tahirah kamilah.
akhlak para malaikat mulia, baik dan agung. Akhlak mereka baroh itu baik, sangat-sangat baik, suci dan sempurna. Dari sinilah wa min hahuna yanbaghi li hamilil Qur'an ay yakuna fi af'alihi wa aqwalihi ala sadad war rasyad. Dari sini kita mengetahui seharusnya pembawa Al-Quran, baik kalangan malaikat seperti Jibril, kalangan manusia seperti Nabi atau para ulama atau para penghafal Al-Quran, hendaklah mereka memiliki akhlak, perilaku, ucapan yang lurus dan mulia. Dan ini termasuk di antara buah dari keimanan kepada para malaikat. Iman kepada malaikat harus membuahkan kemuliaan akhlak. Kenapa? Kata muallif, annaka idza arafta annahum qad ittasafu bihadhil akhlaq. Kalau engkau mengetahui bahwa para malaikat memiliki sifat yang mulia, akhlak yang agung, dan Allah mencintai para malaikat tersebut karena kemuliaan akhlaknya, engkau ikuti para malaikat dalam hal itu. Tiru tingkah laku dan kemuliaan akhlak para malaikat, maka engkau pun akan memperoleh kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqq lahu ajran. Orang yang baca Al-Quran dan mahir, bagus, benar bacaannya, dia akan bersama-sama para malaikat yang mulia dan baik. Adapun orang yang baca Al-Quran dan berat, terbata-bata, arap-ap, erep-ep, gitu, gagap karena masih dalam taraf belajar, orang itu punya dua pahala. Pertama, pahala atas bacaan Qur'annya. Kedua, pahala atas penderitaannya, kesulitannya ketika belajar membaca Al-Quran. Dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan orang yang mahir membaca Al-Quran bersama-sama malaikat yang memiliki dua sifat, yaitu kiram dan baroroh. Maka hendaklah setiap orang yang mahir membaca Al-Quran mengikuti akhlak malaikat kiram dan baroroh. Apa itu kiram? Kiram adalah akhlak yang mulia dan agung. Orang yang memiliki sifat kiram, dia akan terdorong untuk melakukan segala kebaikan dunia dan akhirat. Berkata Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Al-Mufradat, ketika menjelaskan makna kiram, ismun lil akhlaq wal fu'al al-mahmudah wal kiram la yuqalu illa fi mahasinil kabirah. Kiram itu sebutan untuk akhlak dan perbuatan yang terpuji. Dan kiram ini tidak dikatakan, tidak disebutkan kecuali kepada orang yang akhlaknya seluruhnya baik, agung dan mulia. Itu baru kiram. Kata orang Sunda mah, aya cawaden. Arti tidak aya cawaden itu apa? Tidak ada celaan, tidak ada aib sedikit pun. Berkata Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah ketika menjelaskan makna kiram,
Kiram itu al-jami' li anwa'il khair wal syaraf wal fadail. Kiram itu kumpulan seluruh jenis kebaikan, kemuliaan dan keutamaan. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan malaikat memiliki akhlak yang kiram dan disebabkan karena kedekatan para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikul tugas yang sangat agung dan berat. Keagungan tugas para malaikat mengharuskan malaikat itu memiliki akhlak yang agung dan mulia. Maka Allah menyebut malaikat dengan sebutan ibadu mukramun. Qalu ittakhadallahu walada subhanah bal ibadu mukramun. Orang-orang musyrik berkata Allah punya anak. Anak Allah berjenis kelamin perempuan. Itu kata orang musyrik. Yang dimaksud anak Allah itu para malaikat. Orang musyrik meyakini Allah punya anak, anak itu para malaikat. Dan perempuan, bidadari itu malaikat, anak Allah. Makanya orang-orang kafir di barat menyebut malaikat dengan sebutan angel. Artinya bidadari bahasa kitanya. Padahal bidadari dengan malaikat lain. Bidadari memang betul perempuan dan nanti adanya di surga. Malaikat beda, malaikat makhluk lain. Sekarang ada, di dunia ada, di akhirat juga ada, di langit ada, di bumi ada. Beda antara malaikat dengan bidadari. Tapi orang-orang barat menyebut dengan sebutan angel. Artinya bidadari. Itulah malaikat. Dan dianggap sebagai anak Allah. Dari dulu itu. Allah menyatakan qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Allah mengingkari subhana. Maha suci Allah. Allah suci dari hal itu. Allah enggak punya anak. Bal ibadu mukramun, bahkan malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Allah yang menyebut malaikat itu hamba yang mulia. Kata Raghib Al-Asbahani ketika menjelaskan ayat ini, ayat ja'alahum kirama. Artinya Allah telah menjadikan malaikat itu makhluk yang mulia karena kemuliaan akhlaknya. Maka ketika menjelaskan ayat ini para ulama menyatakan wa man arada tahsila hadzal khuluqis syarif fa alaihi bitaqwallah fa innahu miftahu kulli khairin. وكلما ازداد التقوى ازداد رفعة وشرفا في الدنيا والآخرة. Siapa orang yang ingin meraih kemuliaan akhlak, wajib dia bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu kunci seluruh kebaikan. Setiap kali bertambah ketakwaan seseorang, bertambah juga kemuliaan dan keagungan dia dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang menyebabkan ketakwaan seseorang itu, yang menentukan kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaan. Makin takwa, makin mulia. Itulah makna kiram. Kiram itu adalah makhluk yang memiliki kemuliaan akhlak. Seluruh kebaikan dari perilaku dimiliki oleh makhluk itu. Dan itulah malaikat. Daya cawadin. Adapun albir, bararah, bir dengan dikasrahkannya huruf ba, al-birru. Wa ta'awanu alal bir wa taqwa. Makna bir al-khair wal fadl. Makna bir itu kebaikan dan keutamaan.
Adapun pelakunya al-bar. Al-bar ini pelakunya orangnya. Tidak hanya orang, bisa malaikat juga. Makna al-bar adalah as-sadiqut taqi. Orang yang jujur, benar, dan bertakwa. Lawan dari fajir. Maka jama dari al-bar adalah baroroh. Para malaikat disifati dengan sifat baroroh. Yaitu makhluk yang memiliki kebaikan dan keutamaan yang tidak terbatas. Berkata Raghib al-Asbahani, al-bir at-tawassu' fil khair. Wa jam'u bar abror wa bararah. Al-bir itu orang atau makhluk yang sangat luas sekali kebaikannya. Pelakunya bar, jamaknya bisa abror, bisa bararah. Maka di dalam surah Al-Infitar ayat 13, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi sijin. Orang-orang abror itu orang yang luas kebaikannya. Bager pisan, berehan, baik ke sesama. Itu namanya atau disebut al-abror, bentuk jamak dari al-bar. Innal abrara lafi naim. Orang abror, orang-orang yang suka melakukan banyak kebaikan ke orang lain akan berada di surga yang penuh kenikmatan. Kalau manusia abror, kalau malaikat baroroh. Apa bedanya? Malaikat disifati dengan kiramim baroroh. Baroroh itu khusus untuk malaikat. Dan baroroh lebih hebat daripada abror. Baik jumlah kebaikannya ataupun kualitas kebaikannya. Kadar kebaikannya jauh lebih banyak, lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas dibanding kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau manusia sangat-sangat baik disebut abror. Maka kalau malaikat baroroh, karena kebaikannya jauh lebih hebat daripada kebaikan manusia. Itulah perbedaan antara abror dan baroroh. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, al-bir yutlaqu ala ma'nayin. Al-bir itu memiliki dua makna. Ahaduhuma muamalatul khalqi wal ihsan ilaihim. Makna yang pertama, bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia dan berbuat baik kepada mereka. Bergaulnya orang itu dengan sesama manusia menunjukkan mereka itu berbaur. Mereka memiliki jiwa sosial. Mereka memiliki kepedulian, perhatian. Dan ketika bergaul, melakukan kebaikan, manfaat, memberi manfaat kepada banyak manusia. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang memisahkan diri dari orang lain. Ibadah sendiri terus, tapi nggak peduli kepada tetangga, kepada orang lain. Bukan begitu. Ini makna yang pertama, bermuamalah dengan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, yuradu bihi fi'lu jami'i ta'ati dhahirah wal batinah. Albir itu maknanya melakukan seluruh ketaatan baik zahir ataupun batin. Jadi albir itu adalah melakukan hubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah, melakukan seluruh ketaatan dan melakukan hubungan baik dengan sama manusia dengan cara berbuat baik kepada mereka. Itu albir. Kepada Allah baik ibadahnya, kepada sama manusia juga super baik.
Kedua hal ini, baik berbuat baik kepada Allah maupun kepada manusia, kepada makhluk lain, itu ada pada diri para malaikat. Kepada Allah mereka taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat gak pernah maksiat walaupun sedetik, walaupun sekejap, walaupun sedikit, enggak. Selalu melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Malaikat maksum, iya maksum. Terpelihara oleh Allah dari keburukan, dari kejelekan. Tidak ada malaikat yang durhaka. Tidak ada sama sekali. Seluruh malaikat taat kepada Allah. Selain taat kepada Allah, para malaikat juga sangat baik kepada manusia. Kebaikan para malaikat kepada manusia itu luar biasa. Padahal manusia tidak memiliki kebaikan dan jasa apapun kepada para malaikat. Itu karena kasih sayang malaikat aja kepada kita. Makanya para malaikat berbuat baik kepada manusia. Terutama manusia-manusia yang mukmin. Apa saja sih kebaikan para malaikat kepada manusia? Nah, dijelaskan dalam banyak ayat. Pertama nih, du'auhum wastighfaruhum lana. Malaikat itu setiap detik selalu mendoakan kebaikan kepada kita, selalu memintakan ampun kepada kita. Kita tidur, kita duduk, kita melakukan aktivitas, bahkan ketika kita maksiat, malaikat selalu mendoakan dan memintakan ampun untuk kita. Baik gak tuh malaikat? Baik. Dari mana kita tahu? Kan malaikat gaib, kita gak lihat. Iya betul, kita gak lihat. Kenapa tahu? Allah yang memberitahu dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 43. Kata Allah, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang selalu bersolawat kepada kalian. Dan juga para malaikat. Allah dan para malaikat bersolawat kepada kita. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya perbuatan kufur, syirik, bid'ah, maksiat menuju kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya kebaikan. Itu fungsi atau manfaat dari sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Allah sering sholawat kepada kita. Makna sholawat Allah kepada kita adalah pujian, sanjungan Allah kepada kita di hadapan para malaikat. Malaikat sering memuji kita. Allah sering memuji kita di hadapan para malaikat. Di sekeliling aras kan banyak malaikat, tak terhitung jumlahnya. Allah suka memuji tuh hambaku si fulan, begini. Tapi hanya hamba yang pantas dipuji, ahli taat, ahli kebaikan, ahli amal soleh, itu yang Allah puji. Ahli maksiat atau bukan dipuji tapi dicela. Nah, para malaikat juga sholawat kepada kita. Sholawat malaikat itu permintaan rahmat dan ampunan untuk kita kepada Allah. Kalau malaikat bersalawat kepada kita, bukan berarti Allahumma sholli ala fulan, bukan. Tapi ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan. Gitu tuh. Umpamanya malaikat mau bersalawat ke Nendi. Makna salawat malaikat ke Nendi itu, ya Allah ampuni Nendi, kesalahannya banyak. Ya Allah rahmati itu Nendi, gitu tuh. Punten Nendi disebut, karena ada dalam kebaikan. Nah, juga diterangkan
Apa yang dilakukan oleh malaikat pemikul arsy? Arsy Allah itu dipikul. Berapa berapa malaikat yang memikul arsy nggak tahu kita sekarang berapa yang pastinya. Tapi kalau pada hari kiamat nanti 8 orang. Orang dewa. 8 apa? 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jadi pada waktu kiamat terjadi, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Kalau sekarang nggak tahu, nggak ada keterangan. Tapi malaikat pemikul arsy jelas malaikat yang paling mulia, sebab paling dekat dengan Allah. Allah di atas arsy, istiwa di sana, tanpa nempel ke arsy, tanpa membutuhkan arsy. Nah, jadi yang paling dekat malaikat pemikul arsy. Selama memikul arsy, para malaikat berdoa untuk kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Kata Allah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Coba isi doa para malaikat nih, dilihat dalam Al-Qur'an. Kata Allah, para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekitar arsy. Jumlah malaikat di sekitar arsy tidak terhitung, saking banyaknya. Mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepada Allah. Mereka pun memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Tuh, orang yang beriman tuh dimintakan ampunan setiap detik oleh malaikat pemikul arsy dan malaikat di sekitar arsy. Mereka berkata, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang Engkau janjikan beserta bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak turunan mereka. Tuh. Orang yang soleh didoakan oleh para malaikat. Tidak hanya orang yang soleh tersebut aja, tapi bapak-bapaknya, orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, itu semuanya terkena doa malaikat karena kesolehan orang tadi. Anaknya ikut kesebut. Anaknya belum tentu soleh. Orang tuanya ikut kesebut. Istri atau suami juga ikut kesebut. Oleh malaikat ikut didoakan. Kata para malaikat, waqihimus sayyi'at. Jaga mereka dari seluruh keburukan, termasuk apalagi keburukan di akhirat. Sebab wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Siapa orang yang engkau jaga dari keburukan di hari kiamat, berarti engkau telah beri rahmat kepadanya. Coba, baik nggak malaikat tuh? Baik. Apa kebaikan mereka kepada kita? Salah satunya mendoakan kita. Apa isi doanya? Ampunan dan rahmat. Ya Allah ampuni. Ya Allah rahmati. Tuh begitu tuh. Ini kebaikan malaikat yang pertama kepada kita. Kalau kebaikan malaikat kepada Allah udah jangan ditanya. Gak bisa diikuti walaupun oleh seorang nabi, itu ibadahnya malaikat itu. Mereka mah tidak pernah mengalami capek, cangkel, kesel, pegel, harorea, malas. Enggak, malaikat enggak diberi kelemahan itu.
Kalau manusia termasuk Nabi ada malasnya. Termasuk ketika sholat, apabila Nabi malas sholat malam gitu ya, beliau sholat sambil duduk. Masa Nabi malas? Nabi juga manusia. Kata siapa Nabi malas? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, la tatrukul qiyam al-lail fa inna Rasul sallallahu la yatruk. Wa kana idza takasala au kana maridha shalla qa'idan. Jangan kalian tinggalkan salat malam, tahajud. Karena Rasul SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan apabila beliau malas, haroream, atau sakit, tetap beliau salat malam walaupun sambil duduk. Sebagai orang biasa, Nabi terkena malas, terkena sakit. Iya. Terkena haroream itu berat. Iya. Karena mungkin kondisi fisik yang lelah menyebabkan ibadah juga rada berat, ya enggak? Coba umpamanya kita seharian kita melakukan aktivitas yang berat. Kemudian baru tidur jam 10. Dugger. Jam 2, jam 3 bangun. Bagaimana kondisi badan? Leles. Mungkin saja agak sedikit meriang, panas tiris. Mau sholat gimana? Termasuk haroream juga. Termasuk seorang Nabi. Ini tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat mah sujud puluhan, ratusan, ribuan tahun sujud terus tesing siremen itu dah. Sirem oge moal tiasa dugi ka para malaikat. Tidak sing siremen, tidak kesal, tidak pegel, tidak capek, tidak diberikan kelemahan itu. Inilah kebaikan pertama dari para malaikat kepada manusia, yaitu mendoakan. Kedua, wa min ihsanihim ilayna hadzal khairal azim alladhi nazala bihi minas sama' 'alal anbiya walladhi yatadammanu khairid dunya wal akhirah kama qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadihi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di antara kebaikan malaikat kepada kita adalah kebaikan yang sangat agung yang mereka turunkan dari langit kepada para nabi yang isinya mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berupa apa? Berupa malaikat membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada nabi untuk disampaikan lagi kepada kita. Jasa malaikat dalam menanamkan iman dan ilmu kepada kita besar sekali itu. Karena jasa malaikat yang membawa wahyu Allah kepada para nabi hingga sampai kepada kita, kita jadi tahu apa itu iman. Apa isi kitab. Tadinya kita tidak tahu. Sehingga jiwa kita yang tadinya keras menjadi lunak. Jiwa kita yang tadinya mati menjadi hidup. Makanya wahyu yang dibawa oleh malaikat disebut ruh. Karena fungsinya seperti ruh, itu menghidupkan. Allah berfirman dalam Asy-Syura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Maksud ruh di sini Quran. Ma kunta tardimal kitab wal iman. Tadinya kamu tidak tahu apa isi kitab dan apa itu iman. Tadinya enggak tahu. Akan tapi Allah jadikan kitab itu sebagai cahaya yang menunjuki, kami menunjuki dengan kitab tersebut, dengan cahaya tersebut orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba kami, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberi petunjuk ke jalan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kebaikan malaikat adalah menyampaikan wahyu Allah kepada kita.
Jasanya besar. Tanpa wahyu itu kita sesat sudah. Kita celaka, kita binasa dunia dan akhirat. Inilah kebaikan kedua. Kebaikan ketiga, keempat dan seterusnya kita akan bahas nanti aja Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Masih banyak kebaikan malaikat yang belum kita bahas, tapi akan kita bahas nanti ya. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab, dan seperti biasa yang pertama kali dipersilakan untuk bertanya adalah jamaah yang hadir di sini. Bapak-bapak dulu kalau ada pertanyaan, mangga. Bismillah. Ustadz, sesering disalami atau disentuh untuk bersalaman tangan tanpa terdengar ucapan salam. Yang saya tanyakan, mana yang terbaik, bermusafahah atau mengucapkan salam? Maaf Ustadz, saya mewakili teman-teman tunanetra yang suka kebingungan ketika ada yang salam tanpa bersuara ya. Jadi bingung, seperti yang goib Ustadz yang selamat. Taunya salam gimana? Ya? Taunya salam. Ditoel tadi. Itu bukan salam. Ditoel terus salaman. Gitu. Iya. Atau yang sebelah kayak tadi Pak Ade, Assalamualaikum. Justru Pak Ade yang mengucapkan salam. Terus ternyata di depan ada yang salam gitu. Mohon jawabannya, mana yang afdol, bermusafahah atau mengucapkan salam? Baik, barakallahu fiik. Pak Kusnadi, beliau tunanetra dan mewakili teman-temannya yang sama-sama tunanetra. Kebingungan, tersalam ujung-ujung nyolongkrong, ngajak sasalaman. Mana yang lebih utama, mengucapkan assalamualaikum atau ngajak sasalaman? Dua-duanya utama, tapi secara umum lebih utama mengucapkan salam. Karena diperintahkan oleh Nabi SAW, afsus salam. Tebarkan olehmu salam. Sampai disebutkan afsus salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Berikan salam baik kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Walaupun tidak kenal, salam aja. Assalamualaikum. Nah, ini diperintahkan oleh Rasul SAW. Menyampaikan salamnya hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Umumnya perbuatan yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Itu secara umum. Kecuali, ini ada kecualinya. Dalam hal memberi salam. Kata Rasul SAW, yang paling utama adalah yang paling awal memberi salam. Memberi salam sunnah, menjawab salam wajib, tapi memberi salam yang sunnah lebih besar, lebih utama pahalanya daripada yang menjawab salam. Oleh karena itulah, maka apalagi kepada yang tunanetra kan nggak tahu ada kita. Ucapkan dulu salam sebelum salaman. Assalamualaikum, Pak Kusnadi, mereka mana? Gitu. Kemudian Pak Kusnadi, waalaikumsalam, barijeng sudah siap ngasongkan panangan. Pasti atau kemungkinan besar orang itu ngajak sasalaman. Maka dua-duanya dapat. Dapat keutamaan salam, dapat keutamaan bersalaman. Apa keutamaan bersalaman? Keutamaan bersalaman selain lebih mengakrabkan, mendekatkan hubungan psikis gitu ya, persaudaraan, juga menggugurkan dosa. Berkata Rasul SAW, Idza altaqal muslimani thumma tasafaha. Apabila dua muslim saling bertemu lalu bersalaman, tahatas dunubuhuma min baini asabi'ihima. Maka berguguranlah dosa-dosanya dari celah-celah jari-jari mereka. Jadi bersalaman ini adalah ibadah yang tidak kecil. Selain memperoleh pahala,
mendekatkan hubungan persaudaraan, juga menggugurkan dosa. Nah kalau dosa kelihatan mah akan terlihat berjatuhan tuh dosa itu dari sela-sela jari-jari kita. Oleh karena itulah maka dulu para sahabat ya, saking tertariknya dengan salaman dan mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam itu kalau bertemu. Kalau sudah bertemu dari tadi terus kita mengucapkan salam dan bersalaman lagi nggak perlu. Ketika bertemu, ya. Nah, para sahabat dahulu kalau pergi berdua selalu mencari kesempatan ingin mengucapkan salam dan bersalaman. Di depan ada batu rada besar, berpisah satu ke kanan, satu ke kiri. Nanti bertemu lagi, assalamualaikum. Salaman lagi tuh. Berjalan lagi ngobrol. Di depan ada pohon. Misah lagi. Bertemu lagi, assalamualaikum. Salam lagi. Begitu. Adapun kalau sudah bertemu bebarengan, setiap menit, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak perlu, gak disyariatkan. Jadi disyariatkan yang baik mengucapkan salam ataupun assalamualaikum itu ketika bertemu walaupun berpisah sebentar. Di depan ada rumah kecil tuh berpisah satu ke kanan satu ke kiri. Nanti di sana ketemu lagi assalamualaikum salam lagi. Boleh bersalaman seperti itu ya. Nah sekarang kalau ada seperti saudara kita yang tidak melihat ya. Ada orang tidak mengucapkan salam tiba-tiba nyolongkrong. Nyolongkrong itu mengulurkan tangan, Noel, berarti ngajak sesalaman. Bagaimana sikap kita yang tidak melihat? Ucapkan assalamualaikum sambil tangannya diambil lalu bersalaman. Pahalanya lebih besar. Yang mengucapkan salam lebih dahulu. Kan orang yang tunanetra nggak tahu ada orang tuh, dia nggak mungkin mengucapkan salam duluan karena nggak tahu. Ya, bising assalamualaikum, assalamualaikum. Kita nggak ada orang kan gitunya. Nah, tapi kalau orang yang melihat nih ada Pak Kusnadi dari Jawa. Assalamualaikum Pak Kusnadi, mereka mana? Sambil nyolongkrong, dua-duanya dapat. Tapi kalau ada orang tidak mengucapkan salam tapi, Pak Kusnadi, mereka mana? Sambil Noel. Pas ditoel, ngajak salaman, udah Pak Kusnadi bilang assalamualaikum, gitu aja. Jadi dapat pahala salamnya, dapat pahala bersalaman juga, ya. Wallahu a'lam. Ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah kebaikan malaikat dengan makhluk manusia. Nah, manusia tidak punya kebaikan pada malaikat, tapi malaikat banyak mendoakan manusia. Apa sebabnya itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa sebabnya? Maksudnya sebabnya apakah sebabnya malaikat mendoakan manusia lain? Manusia apa sebabnya? Atau kenapa manusia nggak punya kebaikan kepada malaikat? Nah, dua-duanya aja lah. Kenapa? Walaupun manusia tidak punya jasa kebaikan kepada malaikat, tapi malaikat mendoakan dan melakukan kebaikan kepada manusia. Kenapa sebabnya? Itulah kemuliaan akhlak kok. Jadi orang yang mulia akhlaknya orang nih, kepada orang lain yang nggak kenal pun berbuat baik. Bahkan kepada orang yang jahat kepada dirinya, dia balas dengan kebaikan. Idfa billati hi ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaika. Wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a alaika." Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Bukan itu ihsan, itu bagus. Tapi ihsan itu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Orang jahat kepada kita, oleh kita dibalas dengan
kebaikan itu ihsan. Kenapa orang jahat kok dibalas dengan kebaikan? Itulah akhlak kok. Orang yang berakhlak mulia itu begitu. Tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Tidak. Tapi membalas keburukan itu dengan kebaikan. Orang mukmin yang akhlaknya baik aja begitu. Walaupun orang jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Apalagi kalau orang itu tidak jahat. Tidak jahat tapi juga tidak berbuat baik kepada kita, ya udah kita berbuat baik kepada mereka. Apa sebabnya? Kan dia nggak berbuat baik ke kita. Kenapa kita berbuat baik kepada dia? Itulah akhlak. Kemuliaan akhlak menyebabkan kita berbuat baik kepada siapa aja. Bahkan kepada orang yang benci, bahkan kepada orang yang memusuhi, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi itu alasannya kenapa malaikat itu berbuat baik kepada manusia. Mendoakan. Dan nanti ada perbuatan baik malaikat lainnya yang kita akan bahas. Kenapa? Karena mereka memiliki kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak ini menyebabkan mereka selalu berbuat baik kepada siapapun. Walaupun orang-orang tidak punya kebaikan kepada mereka, tapi karena mulianya akhlak mereka menyebabkan mereka berbuat baik. Ya, itulah alasannya Pak Mulyono. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau sholat berjamaah Ustadz, seperti ada tiang itu, apa boleh di sampingnya itu sholat? Saya lihat ada yang kemarin saya sholat, ada yang enggak sholat di itu. Apa memang begitu tidak boleh? Karena terhalang oleh tiang itu Ustaz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh nggak kita sholat di antara tiang dengan tiang? Ataukah harus dilewat? Pertama, kalau tempatnya masih luas, masih lega ke belakang, berupayalah untuk tetap rapat saf. Jangan sampai terpisah. Walaupun terhalang oleh tiang. Jadi kalau ada tiang menyebabkan saf terputus, maka jangan sholat membentuk saf di antara tiang itu. Bentuklah di belakangnya. Tapi agak jauh dengan yang di depan nggak masalah. Daripada renggang terhalang oleh tiang. Maka bentuklah di belakang tiang. Itu kalau masjidnya masih luas, di masjid yang besar. Dan jamaahnya tidak begitu banyak. Maka silakan. Itu yang terbaik agar saf sekali lagi tidak terputus. Adapun kalau umpamanya penuh sampai di luar juga nggak kebagian, maka tidak apa-apa untuk membentuk saf di antara tiang dengan tiang. Karena kondisi yang darurat, kurangnya tempat untuk sholat. Maka di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu tiangnya ada ribuan. Karena bangunannya super luas, terbesar sedunia itu kan. Dan jamaah jutaan. Maka mau tidak mau, daripada orang banyak gak kebagian tempat di luar, bahkan di jalan-jalan ya. Kalau sholat berjamaah itu sampai di jalan. Panas ya, panas. Hujan kehujanan, jibruk gitu ya kalau hujan. Kalau panas zuhur asar ya kepanasan. Saya juga sempat tuh malam-malam sih sholat taraweh. Telat, sudah ditutup, sudah full penuh. Jadi sholatnya di jalan. Kadang-kadang bukan di jalan lagi, tapi di atas saringan air di jalan kan ada solokannya di bawahnya. Di atasnya kan pakai apa? Pakai besi. Tadinya sholatnya yang parken sajadah. Sajadah nggak bawa karena tadinya mau di dalam. Sorban diamparkan, nyeri sujud duduk oke gitunya didinya. Nah otomatis saf antara tiang dengan tiang ya diisi penuh. Jadi kalau umpamanya penuh
nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya masih kosong, maka jangan membentuk shaf antara tiang dengan tiang karena menyebabkan apa? Terputusnya shaf, ya. Lebih baik agak renggang shaf yang depan dengan di belakang, tapi tetap shafnya rapat, tidak terhalang oleh tiang, ya. Begitu Pak Hussein, wallahu a'lam. Nah di sini di masjid kita sekarang ini sudah full ya sampai ke belakang. Kadang-kadang sholat di luar. Jadi kalau membentuk saf di belakang tiang, wah yang terlambat di luar sholatnya tuh. Jadi apa boleh buat? Akhirnya membentuk saf di antara tiang dengan tiang, tidak apa-apa kalau kondisinya sekali lagi sedang penuh, ya. Wallahu a'lam. Zain terakhir ya. Ada pertanyaan dari Pak Uus di Tasik. Pak Ustadz, apakah malaikat akan menjauh dari diri kita apabila di dekat kita ada orang yang bau badannya atau mulutnya ketika sholat atau pengajian? Jazakallahu khairan. Iya. Hadis menyatakan, man akala thum wal basal fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Siapa orang yang makan bawang putih atau bawang merah? Jadi orang-orang Arab suka nambul bawang mentah, bawang merah, bawang putih ditambul. Kalau umpamanya mereka makan sate di restoran sate di kita, kan tukang sate selalu ada acarnya. Sate nama tidak dimakan, acar namanya ditambul bawang nade pilihan. Cakrek, rauk, muni rangu, sigano enak. Itu menyebabkan bau mulut. Kalau di kita apa yang lebih bau dari itu? Jengkol, petai gitu ya. Siapa yang makan bawang-bawangan, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena sungguhnya para malaikat akan terganggu dengan apapun yang menyebabkan manusia terganggu. Manusia terganggu dengan bau mulut, iya. Dengan bau badan, iya. Dengan bau rokok, iya. Oleh Nabi, udah kamu sholat di rumah saja. Jangan di masjid, mengganggu gitu. Saking apa? Kesalnya kepada orang yang makan bau-bauan. Keterangan dalam hadis hanya itu. Apakah kalau toh ada orang yang datang setelah makan petai, jengkol, bawang, terus datang ke masjid, apakah para malaikat menghindar? Tidak ada keterangan para malaikat menghindar, tapi yang jelas mereka merasa tidak nyaman. Kita pernah jelaskan sebuah kitab namanya Al-Khusyu' fi Shalah. Itu menerangkan beberapa rahasia gaib selama sholat. Yang kita tidak ketahui tapi diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kalau orang membaca Al-Quran zikir dalam sholat, maka para malaikat itu menghisap aroma nafas dari mulut kita dan menelannya. Itu begitu. Bayangkan kalau kita habis makan petai, jengkol atau bawang ditelan, malaikat terganggu, iya. Mereka tidak nyaman, iya, kasihan. Tapi tidak dikatakan malaikat menghindar dari itu, enggak. Hanya kasihan mereka merasa tidak nyaman dengan menghisap aroma yang enggak enak dari mulut kita akibat makan petai ataupun jengkol ketika sebelum sholat. Nah, makanya nanti di sini akan dijelaskan. Kalau karena malaikat baik kepada kita, kita wajib berbuat baik kepada para malaikat. Beberapa bentuk perbuatan baik kita kepada malaikat nanti akan dibahas. Salah satunya, coba kalau mau membaca Al-Quran, kalau mau sholat, jaga ini mulut nih. Kalau bisa sikat gigi dulu. Makanya Nabi menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiwak inda kulli shalah. Kalau toh aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap mau sholat. Salah satu hikmahnya agar malaikat nyaman dengan mulut kita.
Jadi salah satu cara membalas kebaikan malaikat adalah coba sebelum sholat itu gosok gigi dulu. Diharumkan dulu mulut kita. Hindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan bau yang kurang enak. Gosok gigi dulu gitu, mau sholat dan mau membaca Al-Quran. Itu salah satu bentuk kebaikan kita kepada para malaikat. Jadi keterangannya hanya itu, tapi tidak ada keterangan malaikat menjauh menghindar dari orang yang mulutnya bau, badannya bau, enggak. Tapi malaikat terganggu dengan itu, iya. Jangankan malaikat, kita aja ya sholat nih, takbir Allahu Akbar. Di kiri kita ada orang yang sholat habis makan petai jengkol dan ngarokok. Tiga-tiganya kecium, bau jengkolnya kecium, bau petainya kecium, bau rokoknya kecium. Apa kita akan menjauh? Tidak, kita sudah sholat tuh. Paling-paling kita nahan napas. Gitu ya. Selama sholat ya, aduh, ripuh. Karena ada ya, mungkin ada orang yang sebelum ke masjid ngerokok dulu di jalan ya. Beres habis ngerokok dipijan, ditincak, masuk ke masjid sholat di kiri kanan kita. Kecium gak bau rokoknya? Kecium dari nafasnya, tercium dari bajunya, badannya juga kecium. Kita tahu ini bahaya untuk kita. Kita nggak ngerokok dan orang yang tidak merokok lebih berisiko ketika menghisap bau rokok. Itu yang kecium itu kehisap nikotinnya, racunnya oleh kita. Jadi tidak nyaman. Apa kita batalkan sholat? Terus pindah ke sana? Kan tidaknya. Kita teruskan sholat kita, tapi kita tidak nyaman. Kita menderita selama sholatnya karena ada kiri kanan kita bau rokok. Atau bau petai, bau jengkol. Petai jengkol mah agak mending, hanya bau aja tapi tidak berbahaya. Malah petai jengkol itu manfaat untuk kesehatan. Bagi yang memakannya, bukan bagi yang menghisapnya ya. Tapi rokok mah ya bau ya. Berbahaya bagi diri dan bagi orang lain ya. Jadi intinya para malaikat tidak menjauh, tidak menghindar, tapi mereka merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.